Malang merupakan salah satu daerah tujuan wisata sekaligus kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Selain sebagai kota pendidikan, kota bunga, kota apel, kota sejarah, dan masih banyak lagi sebutan lainnya, Malang juga dijuluki Paris of East Java karena lingkungannya yang bersih, berhawa sejuk dan dingin sehingga bagaikan Parisnya Jawa Timur. Di sini saya menyempatkan diri berkunjung ke alun-alun kota Malang, salah satu ruang publik terbuka yang sering menjadi destinasi wisata bagi masyarakat lokal maupun dari luar daerah Malang. Alun-alun kota Malang direvitalisasi pemerintah kota pada 2014 lalu. Kini tampil lebih asri, indah dan cantik. Hamparan rumput hijau nan luas dengan berbagai jenis pohon perindang menjadi tempat yang cocok untuk bersantai, berolahraga, hingga beragam aktivitas lainnya. Berbagai fasilitas seperti arena bermain untuk anak-anak, gazebo-gazebo kecil dan tempat duduk yang tersebar di sejumlah sudut alun-alun, air mancur yang menari dan tampak berwarna-warni jika malam hari, skate park atau tempat yang biasa digunakan untuk bermain skateboard, spot foto, hingga ruang khusus ibu menyusui ada di alun-alun ini. Bahkan, saya pun bisa memberi makan burung-burung merpati yang dilepas liarkan. Menyenangkan sekali. Ya, alun-alun Malang telah menjelma kembali menjadi ikon kebanggaan kota Malang. Halo Mitra Tekno, apa kabar? Kembali saya Aryo Bagus menjumpai Anda dalam Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Suasana alun-alun kota Malang atau alun-alun Merdeka ini sungguh mengasyikkan Mitra Tekno. Pada sore hingga malam hari, utamanya di akhir pekan, tempat ini ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat dan juga wisatawan karena murah dan juga mudah diakses. Ingin sekali rasanya saya lebih lama lagi di sini, namun sayangnya saya harus mengakhiri cerita tentang alun-alun kota Malang. Karena saya yakin Anda pasti sudah bertanya-tanya topik apa yang akan disajikan oleh Teknotani di episode Malang, Jawa Timur kali ini. Ya Mitra Tekno, kali ini Teknotani akan menghadirkan topik tentang budidaya padi hidroganik. Sebuah usaha padi organik yang menggabungkan budidaya tanaman padi dan juga ikan secara terpadu. Anda penasaran? Sesaat lagi saya akan segera menuju ke Pak Basiri, salah seorang pembudidaya padi hidroganik dan juga penggagas hidroganik yang ada di Kanigoro, Kabupaten Malang. Tetap bersama saya di Teknotani. Basiri tinggal di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejak 2014 lalu, ia mengembangkan budidaya padi dengan metode hidroganik. Menurutnya, hidroganik berasal dari kata hydro yang berarti air dan ganik yang artinya pupuk organik. Instalasinya tidak jauh berbeda dengan aquaponik meskipun terdapat beberapa prinsip dasar yang membedakannya. Dalam budidaya ini, Basiri tidak menggunakan bahan kimia sintetis untuk memenuhi nutrisi pada tanamannya, namun sepenuhnya mengandalkan bahan-bahan organik yang diproduksi sendiri. Instalasi hidroganik dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian atas digunakan untuk budidaya tanaman padi dan di bagian bawah digunakan untuk budidaya ikan. Prinsip kerjanya sangat sederhana, yakni air yang berasal dari kolam ikan dialirkan melalui pipa-pipa tempat tanaman tumbuh. Air kolam yang mengandung kotoran ikan tersebut akan menjadi sumber nutrisi tambahan bagi tanaman. Basiri memiliki 15 instalasi hidroganik. 7 yang ada saat ini ditanami padi dipadukan budidaya ikan lele, dan 8 lainnya untuk tanaman bawang merah dipadukan budidaya ikan nila. Selain padi dan bawang merah, instalasi hidroganik dapat pula digunakan untuk membudidayakan aneka tanaman lain, seperti tomat, melon, terong, dan tanaman hortikultura lainnya. Akhirnya sampai juga di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Senang rasanya bisa bertemu dengan pembudidaya padi hidroganik sekaligus inisiator Bengkel Mimpi.
Saya sudah tidak sabar, ingin segera berbincang tentang apa yang dilakukannya. Ya Mitra Tekno, saya sudah bersama dengan Pak Basiri yang merupakan pembudidaya padi menggunakan metode hidroganik. Pak Basiri, boleh diceritakan latar belakang menggunakan hidroganik begitu untuk budidaya padi ini seperti apa, Pak? Lahan kita ini kan semakin lama semakin sempit, yang pertama. Yang kedua kan anak-anak kita ini kalau diajak ke sawah, yang utama di budidaya padi itu kan sangat sulit. Saya mencoba membawa tanaman padi ini untuk di sekitar rumah. Jadi dengan metode ini mereka mau bertani, dan ini kan ada dua hasil ya, selain padi dan ikan, seperti itu. Baik, lalu varietas apa Pak yang digunakan dan bagaimana produksinya? Jadi sebetulnya semua varietas bisa, tetapi kita mengutamakan di varietas R64 karena rasa ya. Lidah kita ini kalau harusnya enak, gurih kan. Jadi varietas 64 itu sampai hari ini belum bisa yang dikalahkan gitu. Oke, lalu keunggulan dari metode hidroganik sendiri seperti apa? Sebetulnya kan ini pemanfaatan lahan yang tidak produktif jadi produktif ya di sekitar rumah kita. Jadi selain itu di hasilnya, di padinya saya sebut sehat ya, karena bebas residu dari pupuk maupun pestisida. Yang kedua, ada dua produk ya, selain di padi dan di ikan. Oke, lalu sasaran dari budidaya hidroganik ini sebetulnya siapa Pak? Apakah hanya kalangan-kalangan tertentu saja atau menyeluruh ke masyarakat? Sebetulnya saya kepingin semua orang yang punya lahan dimanfaatkan untuk menjadi satu produksi di tanaman pangan, karena ya apapun ya, kita ini tetap makan pokoknya kan beras ya. Betul. Walaupun dikasih nasi, mohon maaf, dikasih singkong, tetap beras. Bagaimana kalau kita ini punya, mungkin akan mendukung ya ketahanan pangan nasional. Oke, lalu untuk analisa usaha budidaya padi menggunakan metode hidroganik seperti apa Pak? Sebetulnya karena ini ada dua produk ya, di padi, di beras itu kita dapatnya di kisaran 20 kilo. Saya jual itu kalau di sini 20.000 Mas, jadi hampir 600.000 dengan luasan 24 meter persegi. Kalau di bawah kita ini ikannya dapat 2 kintal, hampir 3 juta 300 itu total. Kalau kita hitung-hitung ke semuanya, kita satu unit dengan luasan 2 kali 12 itu dapat sisa di 1.600.000. Dalam waktu 4 bulan ya. Oke, dalam waktu 4 bulan bisa mendapatkan sebegitu banyak begitu ya. Baik, Pak Basiri, nanti kita lanjutkan terlebih dahulu. Namun Mitra Tekno jangan kemana-mana, Anda dapat menyaksikan feature terkait dengan budidaya padi menggunakan metode hidroganik yang dilakukan oleh Pak Basiri berikut ini. Budidaya padi hidroganik dimulai dari persiapan instalasi. Basiri menggunakan bahan paralon untuk mengalirkan air dan baja ringan sebagai kerangka penyangganya. Untuk kolam ikan, ia menggunakan terpal karena dinilai praktis dan efisien dalam pembiayaan tanpa mengurangi fungsinya. Instalasi hidroganik ini dilengkapi pompa air berkemampuan 2.000 liter per hari. Kemudian sebagai wadah media tanamnya, ia menggunakan kap plastik berlubang yang nantinya diisi pupuk organik majemuk. Adapun dimensi setiap instalasi adalah panjang 12 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1 meter. Pada bagian atas di setiap instalasi terdapat 8 buah pipa paralon berdiameter 4 inci sepanjang 12 meter. Masing-masing paralon diberi lubang sebanyak 52 buah untuk bertanam padi. Dengan demikian, setiap satu buah instalasi hidroganik terdapat 456 lubang. Pipa paralon yang disusun dan diletakkan di atas kerangka baja ringan dirancang miring, lebih kurang 10 derajat agar air yang didistribusikan atau di-recycling lancar mengalir. Kemudian pada bagian bawahnya dibuat kolam ikan berbahan terpal. Panjangnya 12 meter dengan lebar 2 meter menyesuaikan dimensi kerangka. Lantai kolam dibuat miring lebih kurang 10 derajat ke arah pompa dan berlawanan dengan kemiringan pipa paralon di atasnya. Instalasi hidroganik dilengkapi dengan pompa dan energi listrik untuk merecycling air dari kolam ke instalasi budidaya tanaman padi secara kontinu. Agar efisien, Basiri menggunakan panel tenaga surya berkekuatan 100 WP atau watt peak sebanyak 6 unit. Setelah instalasi siap, budidaya padi hidroganik dapat segera dimulai. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengolahan air kolam budidaya ikan terlebih dahulu.
Caranya dengan membiarkan air kolam selama 15 hari ke depan yang telah diperkaya pupuk organik dan mikroba starter untuk menumbuhkan jasad renik atau mikroorganisme sebagai pakan alami ikan. Seiring dengan kegiatan persiapan kolam, Basiri juga melakukan penanaman benih padi secara langsung atau tabela. Media tanamnya adalah pupuk organik majemuk buatan sendiri yang telah difermentasi selama 1 bulan sehingga materinya sangat subur seperti humus. Penanaman langsung dilakukan pada kap plastik sebagai wadah media tanam yang telah diberi beberapa lubang pada bagian sisi dan bawahnya. Varietas benih padi terpilih yang dibudidayakan Basiri adalah IR64. Menurutnya varietas ini merupakan padi unggul berstandar nasional dan memiliki rasa khas yang banyak diminati konsumen. Benih padi yang tumbuh selanjutnya dipelihara dengan menjaga kelembaban media tanam selama lebih kurang 14 hari, sehingga bibit tanaman padi siap untuk dinaikkan ke instalasi hidroganik. Pemindahan kap plastik wadah media tanam yang berisi bibit tanaman padi ke instalasi sebaiknya dilakukan pada sore hari. Tujuannya agar tak berapa lama kemudian tanaman beristirahat sehingga tidak stres. 1-3 hari setelah bibit tanaman padi naik ke instalasi, Basiri melakukan penebaran bibit ikan lele. Untuk kolam berukuran 12 meter x 2 meter, ia menebar antara 2.000 sampai 3.000 ekor ikan lele ukuran 3-4. Setelah pemindahan bibit tanaman padi dan tebar bibit ikan dilakukan, tahap berikutnya adalah pemeliharaan sehari-hari. Semuanya dilakukan dengan sangat efisien, baik tenaga, waktu, air, pupuk, dan masih banyak lagi lainnya. Yang terpenting dalam budidaya ini adalah memastikan recycling air berjalan lancar mengalir tanpa sumbatan di dalam pipa paralon, menjaga ketersediaan energi listrik, membersihkan gulma agar tidak terjadi persaingan penyerapan hara, penyulaman, mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT menggunakan peralatan seperti light trap dan likat kuning sehingga ramah lingkungan, serta mengendalikan serangan burung hama dengan jaring manakala tanaman padi sudah tumbuh malai. Sedangkan untuk budidaya ikan adalah dengan memberikan pelet pakan setiap hari pada pagi dan sore hari sesuai kebutuhan, dan menambah air manakala air kolam terlihat surut karena penguapan maupun hal lainnya. Padi IR64 yang dibudidayakan dengan metode hidroganik dipanen antara umur 100 sampai dengan 120 hari, sedangkan ikan lele dipanen sebelumnya. Perjalanan inovasi budidaya padi hidroganik yang dilakukan Basiri tidak semudah membalikan telapak tangan. Bertahun-tahun ia melakukan uji coba untuk mendapatkan komposisi dan volume pupuk yang tepat agar produksi padinya optimal. Menurut Basiri, dalam setiap rumpun padi anakannya bisa mencapai 15 sampai 25 dan setiap bulirnya mampu menghasilkan sekitar 150 sampai dengan 200 butir padi. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno masih bersama dengan Pak Basiri begitu ya. Kalau tadi saya berbicara tentang budidaya padi hidroganik, sekarang saya akan membicarakan tentang bengkel mimpi. Nah, Pak Basiri boleh dijelaskan bengkel mimpi itu apa sebetulnya dan kegiatannya apa saja, Pak? Jadi ini berdiri sekitar tahun 2014. Jadi memang sedikit saja saya sejarah ini. Jadi saya memulai semuanya itu dari bengkel di rumah saya yang dulu di belakang rumah ada tempat. Jadi saya makan, minum dan kegiatan itu hampir 1 tahun. Maka terciptalah padi hidroganik itu di situ. Jadi sekarang karena kita sudah alhamdulillah dikasih amanah yang lebih besar, bengkel mimpi ini bermaksud untuk membantu orang-orang yang ingin bergerak di bidang pertanian, bagaimana kita bisa mewujudkan mereka. Jadi tidak keilmuannya ataupun di sistem budidayanya dan permodalnya kita bisa bantu kelingkan ke perbankan juga. Oke, bengkel mimpi untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang belum terwujud di bidang pertanian begitu Pak ya. Baik, lalu berkaitan juga dengan program dari bengkel mimpi ini. Apa program jangka pendek, menengah dan juga panjang dari bengkel mimpi, Pak?
Basiri? Yang sudah kita lakukan adalah kita ini membuka pelatihan gratis bagi teman-teman kita yang mungkin keterbatasan biaya ya. Mereka free selama di sini berapa 1 sampai 2 bulan mereka kita kasih untuk makan dan sebenarnya kita tanggung. Yang kedua dari kelompok masyarakat yang memang juga bisa mengajukan ke sini. Tapi kalau dari perusahaan dan pemerintah mereka harus berbayar karena mereka juga akan mensubsidi teman-teman kita yang kita kasih gratis tadi. Hari ini juga anak-anak muda di Selani juga kita ikut sertakan di kegiatan ini bahwa saya kepingin anak-anak di sini itu tidak ke kota lagi lah. Peluang pekerjaan di desa ini kan luar biasa banyak kalau kita mau. Bangun desa gitu ya, Pak ya? Bangun desa gitu. Nah, sejauh mana sih Pak Bengkel Mimpi ini bersinergi dengan kelompok tani, kemudian lembaga pemerintah dan juga swasta, mungkin juga hingga pendidikan perguruan tinggi begitu? Jadi kalau ke kelompok tani memang saya kan petani, saya aktif di kelompok tani, Kapotan, di beberapa organisasi ya kayak KTNA. Kita sinergi aja bantu kalau saya dibutuhkan dan teman-teman untuk membantu petani bikin kegiatan dan mungkin keilmuannya tidak bisa kita bisa bantu dan kalau saya tidak bisa saya carikan orang lain karena banyak teman-teman yang bantu kita. Kalau ke pemerintahan tentunya kita bersinergi ya dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Jadi kita sering kegiatan bareng, saling bantu lah ya. Di tataran di kementerian kebetulan kita dikasih amanah untuk melaksanakan salah satu BDSP di program YES Regenerasi Petani. Ini kemarin kita jalankan hampir 1 bulan setengah untuk pelatihannya dan juga ada magang. Dan kita juga dikasih amanah menjadi koordinator trainernya di program tersebut. Yang kedua ada program Upland, dari pertanian dataran tinggi, kita dikasih amanah menjadi pihak ketiga untuk penyelenggara di pelatihannya. Ini juga dari kementerian. Dari pihak perguruan tinggi kita sudah bekerja sama di beberapa universitas, alhamdulillah termasuk kita dapat bimbingan teknis dan sebagainya. Kalau ke dunia usaha kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan di suplai di pupuk ya, pupuk organik ada di KUD, ada di PT Andalan dan mungkin masih banyak lagi lah. Tapi saya bersyukur lah sudah sampai seperti ini bisa banyak bantu orang gitu aja. Baik. Berbicara tentang pertanian, kalau tidak salah saya pernah mendengar tentang PR-nya begitu yang disampaikan oleh Pak Basiri. Apa Pak itu Pak? Dan juga solusinya apa kalau dari Pak Basiri? Jadi lahan kita ini kan semakin tahun akan semakin luas kan lah. Ini kan sudah seperti ini ya karena pembangunan ya pertanian akan semakin sempit. Bagaimana kita mencari solusi itu ya? Lahan kita yang tandus itu banyak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan-lahan itu ya? Karena airnya terbatas. Karena sistem hidroganik ini kan kita tidak butuh air banyak ya. Ini bisa difungsikan salah satunya ini. Yang kedua di regenerasi ya. Petani kita itu adalah usianya rata-rata di atas 60. Yang anak muda ini kan mending kerja ke pabrik jadi ini ya saya itu juga sedih kalau sudah kuliah terus tidak balik kampung kan jadi bagaimana mereka ini bisa kembali membangun desa gitu itu salah satu tugas kita bersama. Harga bahan ini produk petani ini kan fluktuatif ya karena diserahkan ke pasar karena kita tidak punya nilai tawar. Ya, ini kalau harganya 1.000 ya sudah itu yang menentukan bakul gitu. Bagaimana kita punya produk yang kualitas. Nah, ini kita yang punya nilai tawar seperti itu. Terakhir sedikit saja Pak Basiri, ada yang bilang bahwa hidroganik ini kan sebetulnya lebih cocok ke kaum milenial. Kalau dari Pak Basiri seperti apa tanggapannya? Sebetulnya namanya sistem itu insya Allah semua orang cocok kembali ke kita masing-masing ya. Ini ke ibu-ibu kan bisa dibuat di halaman rumah, di samping rumah. Kalau mereka sudah punya beras, punya ikan, kita lumayan kan. Kalau kita yang bikin nih yang bapak-bapak yang bikin kita nggak kasih belanja ibu-ibu kan ya. Ikannya tinggal ambil aja, berasnya tinggal ambil saja, sayurnya. Bagaimana ketahanan pangan itunya? Saya lebih fokus ke keluarga lah ya. Ketahanan pangan keluarga kita itu lebih penting apalagi di musim Covid seperti ini. Kuncinya ketahanan pangan itu tadi ya Pak Basiri. Baik. Ini ada kenang-kenangan begitu dari Teknotani seperti biasa karena saya sudah jalan-jalan dan juga menemui Pak Basiri, jadi ada sertifikat untuk Pak Basiri, monggo diterima. Terima kasih. Dan Mitra Tekno, setelah ini saya masih akan berbincang dengan Pak Didi Cahyono, tetap di Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif.
Mitra Tekno sudah ada Pak Didi Cahyono, Sarjana Pertanian yang merupakan dosen Agroteknologi Pertanian Fakultas Saintek Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang. Pak Didi, boleh dijelaskan Pak, jika berbicara tentang budidaya hidroganik begitu ya, apa keunggulannya jika dibandingkan dengan hidroponik dan juga aquaponik pada umumnya Pak Didi? Begini, hidroganik, hidroponik, aquaponik itu merupakan model rekayasa teknologi pertanian di bidang budidaya pertanian yang dulu pengembangan daripada pertanian komunal. Kelebihan dari hidroganik adalah media tanam mudah didapat, yaitu kotoran hewan yang banyak kita temukan di lingkungan masyarakat dan difermentasi. Kemudian kelebihan yang kedua adalah bahwa fases ikan atau kotoran ikan yang bercampur air ini tidak perlu disaring, bisa langsung dinaikkan ke tanaman yang ada di atas kolam dan penanganan lebih mudah. Kemudian berikutnya adalah bahwa tanaman hidroganik ini lebih variatif. Contohnya bisa tanaman horti yang berupa misalnya bawang merah atau padi, yang ini jarang digunakan di tanaman hidroponik dan aquaponik. Dan yang berikutnya adalah kelebihannya bisa mengatasi pencemaran lingkungan. Oke. Hidroganik ini sendiri kan merupakan upaya olah pangan yang ramah lingkungan, kemudian juga produksinya ramah konsumsi. Kalau menurut pendapat Pak Didi seperti apa? Menurut saya, ini saya sangat setuju dengan pendapat tersebut. Karena apa? Dengan hidroganik ini ramah lingkungan karena tadi saya sebutkan bisa mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi kotoran hewan yang terdapat di lingkungan masyarakat bisa dimanfaatkan untuk media tanam, lingkungan bersih, maka lingkungan juga akan sehat dan masyarakat akan sehat pula. Dan tanaman hidroganik ini tentu produknya adalah tanaman bahan organik, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat atau kita semua ini. Baik, budidaya padi hidroganik yang dilakukan oleh Pak Basir ini kan menggunakan varietas padi R64. Kalau potensi varietas-varietas yang lain seperti apa Pak Didi? Sangat memungkinkan dikembangkan, tergantung hidroganik ini dikembangkan di daerah mana, karakteristik daerahnya bagaimana, dan cuacanya yang mendukung bagaimana. Karena padi ada yang cocok di varietas ketika musim terang, kemudian musim hujan, dan contohnya misalnya Ciherang, Cibogo, dan masih banyak lagi bisa diterapkan. Baik. Lalu kalau untuk budidaya padi hidroganik ini sejauh mana sih Pak Didi bisa mendukung dan juga mewujudkan ketahanan pangan di masyarakat? Yang pertama sekali kita harus membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi masyarakat dan melibatkan semua pihak, baik dari masyarakat, kemudian pemerintahan sebagai pemangku kebijakan, pengambil kebijakan, dan juga kaum akademisi, sehingga kita bersinergi bersama untuk mensosialisasikan dan menerapkan hidroganik ini. Dan hidroganik ini ketika masyarakat diedukasi, mereka melakukan budidaya dengan hidroganik, maka akan banyak menghasilkan produk rumahan kelas pekarangan, dan yang tentunya ini akan menyokong produk kebutuhan pangan nasional dan punya nilai estetik ketika ini diterapkan di pertanian perkotaan, khususnya misalnya urban farming dan sebagainya itu. Baik. Dan tentu akan menghasilkan juga oksigen yang luas dan kemudian ikan yang sehat dan produk pertanian yang sehat. Baik, terakhir Pak Didi, untuk Mitra Tekno yang ada di rumah mungkin ingin menerapkan juga hidroganik, tipsnya kalau dari Pak Didi apa Pak? Yang pertama kita harus niat dan mau belajar. Ya, yang dari yang sederhana dulu. Kemudian yang kedua adalah kita menyesuaikan daerah kita, tidak harus memaksakan misalnya padi atau apa. Daerah kita produk unggulannya apa, ya itu yang kita pakai. Kemudian yang kedua bahwa kita berpesan bahwa bangsa Indonesia jangan pernah meninggalkan dunia pertanian. Betul. Karena itu adalah corak agraris kita, dan kita akan bisa menjadi Indonesia hijau dan Indonesia sehat. Baik, terima kasih Pak Didi atas waktunya dan terima kasih telah berkenan berbincang bersama saya untuk memberikan informasi kepada Mitra Tekno. Bukan Teknotani namanya kalau tidak ada sertifikatnya Pak Didi, jadi ini sebuah kenang-kenangan dan juga sebuah penanda bahwa saya sudah mewawancarai narasumber inspiratif yaitu Pak Didi di episode hari ini. Monggo. Mitra Tekno, inilah akhir jumpa kita di episode Malang yang membahas tentang budidaya padi menggunakan metode hidroganik. Anda dapat mengirimkan saran dan komentar melalui WhatsApp di nomor 0817261681. Terus saksikan Teknotani yang masih akan menyajikan episode-episode menarik hanya untuk Anda setiap minggunya. Dan sebelum berpisah akan ada segmen tips yang sayang sekali jika Anda lewatkan. Akhirnya saya Aryo Bagus pamit undur diri. Teknotani inspiratif, edukatif, aplikatif. Sampai jumpa.
Kunci sukses budidaya padi hidroganik yang pertama, kita harus punya instalasinya. Tetapi instalasi itu tidak harus ini ya, bisa dari bambu, dari kayu. Saya pikir apa yang bisa kita manfaatkan yang di sekitar rumah kita bisa difungsikan. Berikutnya adalah media tanam. Media tanam ini karena kita menggunakan full dari pupuk organik, prosesnya benar-benar harus selesai proses fermentasinya. Kalau kita beli di toko harus kita fermentasi ulang. Yang adalah bibit tentunya kita harus cari yang berkualitas karena dengan kualitas itu bibit akan tumbuh baik. Berikutnya adalah jumlah ikan yang kita tebar dari 1 unit 2x12 ikannya itu kalau kita pakai lele minimal di 2.000 ekor sampai di 3.000 ekor. Berikutnya adalah perawatan. Jadi perawatan ini penting dari mulai padi ini masih kecil, jadi butuh perawatan dan pengendalian hama. Jadi pencegahan itu juga harus kita lakukan. Jadi kunci dari keberhasilan adalah kita mencegah hama tidak menyerang tanaman kita, akhirnya tanaman kita bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Dan pemberian pakan ikan ini usahakan yang teratur. Kalau sehari 2 kali ya sudah sebaiknya 2 kali karena kaitannya dengan kebutuhan hara. Jadi karena kotoran ini menjadi suplai dari makanan padinya untuk menjadi asupan, makanya makannya ikan ini juga harus teratur. Yang paling penting adalah ketekunan kita untuk menjalani suatu usaha. Apapun usahanya kalau kita tidak tekun tidak akan pernah yang kita dapat berhasil. Teknotani inspiratif, edukatif, aplikatif.